Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah buat Anda, buat teman-teman yang sedang berposisi sebagai atasan, dimana Anda punya anak buah, mungkin 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, atau bahkan mungkin lebih itu. Sebagai atasan atau manajer, sebagai leader, ada 5 karakter yang harus Anda miliki kalau Anda ingin supaya tim Anda produktif. Yang pertama, konsisten. Konsisten artinya bahwa sebagai atasan, Anda harus menjaga kata-kata Anda harus sesuai dengan perbuatan Anda. Anda harus melakukan aturan-aturan yang ada terlebih dahulu sebelum Anda meminta orang lain untuk melakukan aturan. Misalnya begini, kalau misalnya jam masuknya jam 8, Anda harus menunjukkan bahwa Anda masuknya jam 8. Anda tepat waktu. Jika Anda mengajak meetingnya jam 1, maka sebaiknya jam 1 Anda sudah siap, ready di tempat meeting dan menunggu yang lain. Konsisten artinya bahwa Anda ingin supaya tim-tim Anda disiplin, maka Anda adalah orang pertama yang harus memperbaiki kedisiplinan Anda. Maka sebenarnya tantangan kita sebagai atasan itu yang pertama adalah mengalahkan diri kita terlebih dahulu. Siapapun yang masih belum bisa mengalahkan dirinya sendiri, dia pengen orang lain bagus, anak buahnya bagus, tapi dia sendiri nggak bagus. Ini pasti akan kesulitan, pasti akan susah untuk dirinya bisa mengangkat kemampuan timnya, bisa memperbaiki kinerja timnya untuk mencapai target. Karakter yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap atasan agar bisa membuat timnya bagus, yaitu akui kesalahan atau tidak menyalahkan. Jadi ada orang namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini dia mengatakan bahwa jika ada 100 ekor singa dalam sebuah pertarungan dipimpin oleh pemimpinnya adalah seekor anjing, maka dalam pertarungan semua singa itu akan ketakutan dan lari seperti anjing karena pemimpinnya anjing. Begitu pula sebaliknya, jika ada 100 ekor anjing pasukan yang dipimpin oleh 1 ekor singa sebagai pemimpin, maka dalam sebuah peperangan semua anjing, pasukan anjing akan berkelahi, bertempur, berani seperti singa karena pemimpinnya adalah singa. Artinya bahwa segala sesuatu itu harus kita lihat ke dalam diri kita terlebih dahulu. Mungkin kita yang salah, mungkin kita yang harus memperbaiki metode kita, mungkin kita yang harus merubah cara kita. Jadi mengakui kesalahan atau merasa bahwa kita yang harus terus-menerus belajar, ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri kita agar kemampuan kita dalam memimpin itu akan semakin baik terus. Pemimpin yang selalu menunjuk anak buahnya yang salah, keadaannya yang salah, semua orang yang salah kecuali dirinya, akan menjadi pemimpin yang tidak menghasilkan apa-apa karena dia tidak belajar untuk memperbaiki kepemimpinannya. Yang ketiga, karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin agar timnya bagus kerjanya adalah mendelegasikan secara benar. Mendelegasikan artinya bahwa memastikan bahwa setiap orang yang mendapatkan pekerjaan adalah orang yang punya kemampuan. Kalau kata Nabi Muhammad mengatakan, kalau kita memberikan amanah, memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa atau bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Berarti kalau orang itu belum ahli, kita nggak punya anak buah, kita nggak punya tim yang seahli kita, maka tidak ada cara lain, kita tidak bisa mendelegasikan full 100%. Kita hanya bisa mendampingi pelan-pelan. Maka metodenya biasanya yang saya lakukan, kalau saya punya anak buah, lalu saya pengen mengajarkan anak buah saya nggak bisa mendelegasikan secara langsung 100%, karena saya tahu kalau saya mendelegasikan 100% ini pasti berantakan, pasti hancur, pasti rusak, pasti nggak mencapai target. Maka biasanya saya mengajarkan kepada mereka terlebih dahulu ada tahapan-tahapannya. Saya melakukan, saya di depan saya melakukan, mereka yang memperhatikan, mereka ngelihat, mungkin selama 1 minggu atau 2 minggu mereka melihat apa yang saya lakukan. Lalu yang kedua, setelah 1 minggu atau 2 minggu, kita melakukan bareng-bareng. Saya melakukan, mereka juga melakukan. Saya bagi, kamu melakukan yang ini ya, saya melakukan yang itu. Ini 2. Jadi 1 minggu, 2 minggu, ini kita melakukan bareng-bareng. Lalu setelah 2 minggu, dia melakukan, saya melihat, saya memastikan, saya mengontrol, saya make sure bahwa dia mampu melakukannya. Kalau ada salah saya benahi, Selama 2 minggu, 3 minggu sampai kita yakin bahwa dia sudah bisa, dia sudah benar, dia bisa untuk seperti yang kita inginkan. Baru yang keempat, dia melakukan, kitanya sudah mendelegasikan penuh 100%. Permasalahan yang sering terjadi kepada para manajer atau kepada para pemimpin adalah mendelegasikan tanpa melatih, tanpa mendampingi, tanpa mentoring, tanpa mengetahui terlebih dahulu tingkat kemampuan dari timnya, apakah mampu atau tidak, tapi hanya mendelegasikan dan terlalu tinggi ekspektasinya atau high expectation. Harapannya terlalu tinggi terhadap anak buahnya, jangan berharap mudah-mudahan anak buahnya mampu, namun ternyata anak buahnya tidak mampu. Yang keempat, karakter yang harus Anda tahu adalah jangan mengabaikan masalah kecil.
jangan menggampangkan. Nah, karakter yang harus kita punya adalah karakter yang meneliti, lalu cek. Jangan terlalu menggampangkan, jangan mengabaikan. Kalau ada masalah walaupun itu kecil, maka langsung kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada yang namanya masalah besar. Yang ada adalah masalah kecil yang dibiarkan terus-menerus, akhirnya dia membesar. Akhirnya efeknya membesar dan kadang-kadang sudah tidak bisa lagi diselesaikan. Seperti api, kadang-kadang dia kecil, kita biarkan, lalu dia udah besar, udah susah untuk dipadamkan. Maka jangan biarkan api kecil itu membesar. Setiap kali ada permasalahan, teman-teman lihat, teman-teman tanya, teman-teman koreksi sebagai atasan, itu langsung minta diselesaikan saat itu juga. Jangan mengabaikan masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar timnya bekerjanya bagus adalah radikal kandor. Artinya terus terang yang sangat ekstrim. Artinya terus terang yang sangat terbuka. Artinya radikal kandor ini adalah karakter di mana kita jangan terlalu nggak tegaan. Kita harus tarik ulur antara di satu sisi kita tuh harus tegas. Kita nggak bisa selalu biar orang senang. Di satu sisi kita harus tegas, tapi di satu sisi kita harus peduli terhadap personal, peduli terhadap tim-tim kita. Tapi di satu sisi terhadap pekerjaan kita harus tagih secara brutal, terhadap pekerjaan kita harus tegas banget. Tapi terhadap personal kita harus baik, kita traktir, kita ajak ngobrol, kita diskusi. Tapi secara pekerjaan kita benar-benar harus tegas. Nah, radikal kandor adalah karakter kelima yang menjadi syarat kalau kita ingin supaya tim-tim kita bisa bekerja dengan baik. Kalau kita tidak radikal kandor, artinya bisa jadi kita terlalu mendiamkan atau kita terlalu nggak enakan. Ada tim yang bikin salah, ada tim yang nggak mencapai target, kita nggak enak. Udahlah, nggak apa-apa, nanti kalau kita tegur malah nanti dia emosi, malah nanti dia marah, malah nanti dia kecewa, malah nanti dia tersinggung. Kita nggak pengen orang tersinggung, tapi pada akhirnya produktivitas dari tim itu akan sangat rendah dan pada akhirnya kita harus menanggung kekalahan karena kita nggak enakan, karena kita nggak enak orang tersinggung. Tapi pada akhirnya kitalah yang akan kalah sebagai pemimpin. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah 5 karakter. Coba satu persatu cek di dalam diri kita apakah sudah ada 5 karakter ini sebagai pemimpin di dalam diri kita. Kalau belum ada, install satu persatu, pelajari satu persatu. Kalau sudah ada, perkuat agar semakin kuat 5 karakter ini. Dan kalau kita punya 5 karakter ini kita praktekkan, maka tim kita pasti akan bekerja dengan baik. Semangat semuanya sebagai atasan, sebagai bos, sebagai manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.